Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini kita akan melanjutkan materi kita ke persamaan trigonometri. Oke. Jadi sebelum kita membahas, ada beberapa hal yang harus kita pahami terlebih dahulu sebelum memahami apa itu persamaan trigonometri. Let's check it out. Oke. Part 1 atau bagian pertama, materi pendahuluan. Oke. Di dalam materi pendahuluan ini kita diingatkan lagi bahwa di dalam materi trigonometri itu ada namanya sudut istimewa. Oke, sudut istimewa. Oke, di antaranya ada 0 derajat, ada 30 derajat, ada 45 derajat, ada 60 derajat, ada 90 derajat. Itu di dalam derajat satuannya. Apabila satuannya di dalam radians, ada 0, ada pi per 6, pi per 4, pi per 3, dan pi per 2. Oke, jadi sudut 30 derajat ini kalau di dalam radian dia sama dengan pi per 6. Ya, kemarin kita sudah membahas bagaimana cara kita merubah dari derajat menjadi radian, radian menjadi derajat. Oke, sudut-sudut ini kenapa dikatakan istimewa? Karena mereka sudah mempunyai nilai tertentu. Oke, misalnya untuk kita lihat sudut 30 derajat atau pi per 6 ini. Kalau kita ingin tahu berapa sin 30 derajat, tinggal kita lihat. Kita tarik ke sini, kemudian di sana ada 1 per 2. Oke, di bawah biasanya ada sin. Untuk cos 30. Oke, turun. Nah, ini berarti 1 per 2 akar 3 atau akar 3 per 2 itu adalah cos 30 derajat. Kalau tan 30 derajat sama dengan akar 3 per 3. Begitu juga dengan 45, yaitu sin 45 sama dengan 1 per 2 akar 2. Cos 45 sama dengan 1 per 2 akar 2. Kemudian tan 45 itu sama dengan 1. Ya. Oke. Kemudian, begitu juga dengan 60 dan 90. Oke, kalian cukup tahu, kemudian penting sekali dipahami, dihafal sudut-sudut istimewa ini dan nilai sin, cos, dan tan-nya. Minimal sin, cos, tan-nya kalian tahu. Oke, next. Selain kita mempelajari sudut istimewa, juga dikenal istilah kuadran atau wilayah-wilayah tertentu yang ada pada koordinat kartesius. Ada namanya kuadran pertama atau first quadrant, yaitu kuadran atau wilayah yang nilainya dari 0 derajat ke 90 derajat. Berarti wilayah yang di sini adalah masuk ke dalam wilayah first quadrant atau kuadran pertama, yaitu nilai sudut yang berada di antara 0 derajat sampai dengan 90 derajat. Kalau lebih dari 90 derajat dan kurang dari 180 derajat disebut dengan second quadrant atau kuadran kedua. Kemudian kalau dia lebih dari 180 derajat dan kurang dari 270 derajat itu disebut dengan kuadran ketiga. Kalau dia lebih dari 270 dan kurang dari 290 disebut dengan kuadran keempat. Oke. Apa manfaatnya di sini? Jadi di sini di masing-masing kuadran itu mereka memiliki formula masing-masing. Nanti bisa digunakan untuk menentukan sudut-sudut yang besar. Oke, kita bisa menyederhanakan sudut-sudut itu dengan bantuan sudut istimewa, kemudian dengan formula-formula yang ada di masing-masing kuadran. Ingat, nilai sin, cos, dan tan ini pada masing-masing kuadran berbeda-beda. Kalau pada kuadran pertama, semua nilai fungsi trigonometri yang berupa sin, cos, dan tan itu dia positif semua, ya. Kemudian di kuadran kedua, yang positif itu cuma sin. Oke. Kemudian yang di kuadran ketiga, yang positif itu adalah cuma tan. Oke, sedangkan di kuadran 4 yang positif itu adalah cuman cos. Atau bisa kita menggunakan trik supaya kita ingat mana-mana aja yang positif dengan cara semua sindikat tangan kosong. Semua berarti kuadran pertama, sindikat cuman sin. Nah, itu di kuadran kedua yang positif, kemudian tangan. Berarti di kuadran 3 yang positif cuman tangan, kemudian cos kosong. Berarti di kuadran 4 itu cuman cos yang positif. Oke. Di masing-masing kuadran itu memiliki formula masing-masing. Oke, kita lihat di kuadran pertama.
Oke. Sudut yang ada di kuadran pertama itu adalah sudut yang berada di antara 0 derajat sampai 90 derajat. Sehingga sudut-sudut yang berada di antara 0 sampai 90 atau kurang dari 90, mereka masuk ke kuadran pertama. Kemudian mereka tunduk pada formula-formula berikut, yaitu sin 90 derajat dikurangi dengan alfa. Oke, ini sudut yang dibentuk dari initial side, ya, sumbu X dalam hal ini, dengan terminal side sejauh mana putaran itu. Sin 90 derajat dikurangi dengan alfa, atau bisa kita kali dengan theta, itu sama dengan cos alfa atau cos theta. Untuk cosnya sama dengan sin, untuk tangannya sama dengan kotangan. Kotangan itu adalah kebalikan dari tang. Oke. Kemudian di sini semuanya positif, dia cos, dia sin, dan kotangan. Karena tadi di slide awal yang terdahulu dikatakan bahwa semua fungsi trigonometri di sini sin, cos, dan tan itu positif. Kemudian di kuadran kedua yang positif itu cuma sin. Oke. Kemudian coba kita lihat di sini, ya, cuma dia yang positif, yang sisanya yang cos dan tannya dia negatif-negatif. Ya. Dan ini adalah rumus yang digunakan. Begitu juga pada kuadran ketiga, ini juga rumusnya sama. Kemudian di sini yang positif cuma tangan. Nah, cuma tangan. Dua yang lain dia negatif-negatif. Kemudian pada kuadran keempat yang positif cuma cos, yang sisanya negatif-negatif, ya. Jadi di sini maksudnya formula-formulanya kalian bisa menggunakannya ketika kalian dikasih sudut-sudut yang besar. Gimana trik kecerdikan kita dalam menentukan nilai sudut yang besar menggunakan pendekatan sudut istimewa dan kuadran. Oke. Yuk simak contoh berikut ya yang ada di video ya. Oke, salah satu contoh sudut yang ada di kuadran pertama, misalnya kita punya soal yaitu tentukan sin 60 derajat, kemudian cos 60 derajat, dan tan 60 derajat. Oke. Bagaimana cara kita mengerjakan atau mendapatkan nilai dari sin 60 derajat, cos 60 derajat, dan tan 60 derajat menggunakan pendekatan formula-formula sudut berelasi yang ada pada kuadran pertama. Pertama kita cek dulu 60 derajat, 60 derajat, 60 derajat itu ada di kuadran mana? Oh, ternyata dia kurang dari 90 derajat. Oke. Ternyata 60 derajat itu kurang dari 90 derajat. Ini berarti dia ada di kuadran pertama. Oke. Konsekuensinya apa? Kalau dia ada di kuadran pertama, maka dia akan tunduk dan patuh pada formula-formula yang ada pada kuadran pertama, yaitu sin 60 derajat itu sama dengan sin 90 derajat dikurangi berapa supaya dapat 60 derajat, yaitu dikurangi 30 derajat. Oke. Sehingga menurut persamaannya ini akan menjadi cos 30 derajat. Dan ingat, kalau di kuadran pertama semua nilai sin, cos, dan tan itu all positif, jadi semuanya positif. Oke, berapakah nilai dari cos 30 derajat? Yaitu nilai dari cos 30 derajat adalah setengah akar 3. Berarti sin 60 sama dengan setengah akar 3. Oke, atau akar 3 per 2. Kemudian yang kedua yaitu cos 60 derajat. Cos 60 derajat itu sama dengan cos 90 derajat kurangi berapa dapat 60 derajat, yaitu dikurangi dengan 30 derajat. Oke, jadi ini sama dengan kalau cos menjadi sin 30 derajat. Berapakah nilai dari sin 30 derajat? Ternyata nilai dari sin 30 derajat adalah 1 per 2. Jadi kita memanfaatkan sudut-sudut istimewa ya. Terus yang ketiga ada tan 60 derajat. Ya, tan 60 derajat sama dengan tan 90 derajat dikurangi berapa supaya mendapatkan 60, yaitu dikurangi dengan 30 derajat. Ini sama, kalau tan dia akan berubah menjadi kotangan. Kotan 30 derajat. Berapa nilai kotan 30 derajat? Kita bisa tahu dari nilai tan 30.
Sin 30 derajat itu sama dengan 1/3 akar 3. Oke, 1/3 akar 3. Sedangkan kotan menurut definisinya adalah 1/tan, ya, kebalikannya, berarti 1 dibagi dengan 1/3 akar 3, karena pembagian adalah proses kebalikan dari perkalian, maka kali-kali dia akan kebalik, oke, menjadi 3/akar 3. Ini sama dengan 3/akar 3. Oke. 3/akar 3 itu sama dengan ini dikali dengan akar 3 dikali dengan akar 3 sama dengan 3/akar 3 dibagi dengan 3 dengan akar 3. Oke, dengan akar 3. Jadi ini adalah penggunaan daripada sudut istimewa, ya. Kita menggunakannya apabila kata kuncinya di sini adalah kita tahu sudut yang ditanyakan itu ada di kuadran mana. Oke, setelah dia tahu dia ada di kuadran 1 atau kuadran 2 atau kuadran 3, maka kita gunakan rumus-rumus atau formula-formula yang ada di kuadran tersebut dengan langkah-langkah. Pertama, seperti yang saya jelaskan tadi, yaitu sudut yang sesuai dengan formula tadi dikurangi berapa supaya mendapatkan sudut yang ditanya. Oke, setelah itu tinggal diikuti aja. Oke, sehingga kita dapatkan nilai sin 60 itu adalah 1/2 akar 3, kemudian cos 60 adalah 1/2, dan tan 60 adalah akar 3. Ini contoh pada kuadran pertama.